Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah Bunda Gereja. Perikopa bacaan Injil yang akan kita jadikan dasar bermenung pada 24 Mei 2021 ini diambil dari Perikopa Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini gereja kita memperingati Maria Bunda Gereja. Gereja Katolik memang sangat menghormati Maria sebagai Bunda Gereja. Doktrin Maria Bunda Gereja dijelaskan dengan sangat baik dasarnya dari perikopa bacaan Injil hari ini. Jika kita menyimak dan kita mendengar dengan lebih baik bacaan atau perikopa bacaan Injil hari ini, maka kita akan mendapat penjelasan yang sungguh-sungguh terang benderang bahwa satu, gereja yang dimaksud adalah kumpulan para murid. Di kaki salib Yesus berdiri murid yang dikasihinya bersama 3 perempuan lain, Maria Magdalena, Maria istri Klopas, dan Maria ibu Yesus. Dan dari salib saat itu, Yesus memerintahkan para muridnya, Yesus menyatakan kehendaknya, dan Yesus menetapkan bahwa Maria adalah ibu para murid. "Anak, inilah ibumu." Dan Maria diutus oleh Yesus untuk menjadi ibu dari para murid. "Ibu, inilah anakmu." Maka menghormati Maria bukan hanya kehendak gereja Katolik, apalagi karangan gereja Katolik. Ini adalah kehendak Yesus. Yesus sendiri yang memerintahkannya dari salib saat dia menyelamatkan kita, dan Yesus yang menetapkan Maria dan mengutus Maria sebagai ibu para murid atau ibu gereja. Dan setelah itu kita tahu bersama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, para murid
khususnya gereja perdana, menerima Maria. Dengan menerima Maria, seperti yang dinyatakan dengan jelas, sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Maka murid yang dikasihi oleh Yesus itu bukan hanya menghormati Maria, tetapi yang terlebih penting adalah ia mematuhi perintah Yesus sendiri. Maria juga mematuhi perintah Yesus. Kita bisa lihat jejaknya dalam kitab suci. Bersama para murid, Maria menanti-nantikan Roh Kudus. Artinya apa? Maria tidak pernah meninggalkan para murid Yesus karena ia mematuhi perintah Yesus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Maria, manusia biasa yang diangkat Allah untuk menjadi ibu para murid, ibu gereja, mematuhi kehendak Yesus. Maka ada konsekuensi logis untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Menerima Maria sebagai ibu gereja, ibu kita semua, berarti juga tidak menolak perintah Yesus. Menerima perintah Yesus, mematuhi kehendak Yesus sendiri. Sebaliknya, jika kita menolak menghormati Maria, apalagi tidak menerima Maria sebagai ibunda gereja, artinya kita juga tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perintah Yesus. Sebagai manusia-manusia Katolik, kita harus berbahagia dan berbangga karena ibunda gereja kita sejak awal mengajarkan kita untuk merangkul Bunda Maria, berdoa bersama Maria karena ia adalah ibu kita. Bersama Maria, kita mematuhi kehendak Yesus sendiri. Dan menjadi Kristiani, kuncinya adalah mematuhi kehendak dan perintah Yesus. Salah satunya menerima Maria sebagai ibu kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh menjadikan Maria ibu kita dan meminta kepadanya untuk selalu menemani kita berdoa bersamanya kepada Yesus? Kedua, apakah kita menjadikan Maria patron dari hidup beriman kita? Karena ia sebagai ibunda Yesus menunjukkan kepatuhan kepada Yesus, juga menunjukkan kesetiaannya kepada para murid yang adalah anak-anaknya. Semoga kita sungguh menjadi anak-anak Maria yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menganugerahkan ibumu sendiri menjadi ibu kami semua, ibu para murid-Mu, ibunda gereja. Layakkan kami selalu untuk mematuhi Dikau dalam kebersamaan dengan ibumu itu. Buatlah kami selalu dan dimanapun melibatkan Maria dalam hidup beriman kami dan pergumulan hidup kami. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, dan pekerjaan serta usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Olotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.